Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan RMK kami mengenai Good Corporate Governance pada bab 5. Lalu perkenalkan anggota kami yang pertama ada Almira dengan NPM akhir 173, berikutnya ada Fatma dengan NPM akhir 177, berikutnya ada Naila dengan NPM akhir 179, berikutnya ada Davina dengan NPM akhir 181, lalu ada saya sendiri yaitu Nailul dengan NPM akhir 196, lalu yang terakhir ada Mary Perwitasari dengan NPM akhir 209. Materi pertama adalah latar belakang munculnya GCG. Ada 3 peristiwa besar yang menjadi penyebab pembuatannya GCG. Yang pertama adalah runtuhnya komunisme yang menjadi katalisator dominasi sistem kapitalis sebagai sistem global pasca akhir abad ke-20. Maksudnya adalah skandal-skandal perusahaan besar yang ada di AS dan krisis Asia 1997 akibat tata kelola buruk dan KKN. Peristiwa yang selanjutnya adalah krisis kepercayaan investor karena manipulasi laporan keuangan dan kebangkrutan massal yang memicu kepanikan investor serta hilangnya kepercayaan pasar modal. Sebagai Sarbanes-Oxley Act of 2002 dari Amerika Serikat sebagai acuan awal penegakan GCG. Selanjutnya adalah pengertian GCG. GCG memiliki 4 definisi utama yang telah disediakan. Yang pertama adalah dari Cadbury Committee yang mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Sukirno Agus, GCG adalah sistem yang mengatur peran Dewan Komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya secara transparan. FCGI mengadopsi definisi Cadbury Committee sebagai GCG sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan melalui aturan hak dan kewajiban. Yang terakhir adalah definisi dari OECD. GCG adalah struktur yang terdiri atas pemegang saham, direktur, dan manajer untuk menetapkan tujuan perusahaan dan memantau kinerja. Intinya, GCG adalah sistem dan proses untuk meningkatkan kinerja, mencatatkan nilai tambah, dan melindungi seluruh pemangku kepentingan. Baik, untuk slide selanjutnya ada prinsip-prinsip GCG. Yang pertama ada fairness, yaitu kesetaraan. Ini merupakan perlakuan adil bagi semua pemangku kepentingan, primer seperti pemasok, pelanggan, dan karyawan, maupun sekunder yaitu pemerintah dan juga masyarakat. Yang kedua ada transparansi. Ini merupakan keterbukaan informasi yang lengkap, benar, dan tepat waktu pada semua pemangku kepentingan tanpa ada yang disembunyikan. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu sistem akuntansi efektif untuk menghasilkan laporan keuangan terpercaya, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban setiap organ. Lalu selanjutnya ada responsibility atau tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban atas semua tindakan pengelolaan dalam 5 dimensi, yaitu ekonomi, hukum, moral, sosial, dan spiritual. Lalu yang terakhir ada independensi atau kemandirian. Ini merupakan pengambilan keputusan profesional, mandiri, bebas konflik kepentingan, dan tekanan pihak luar. Prinsip tambahan BUMN. Lalu selanjutnya ada manfaat GCG. Yang pertama memudahkan akses investasi domestik dan asing. Yang kedua mendapatkan biaya modal, cost of capital lebih murah. Yang ketiga keputusan lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi. Yang keempat meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang kelima melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Serta yang terakhir memulihkan kepercayaan investor di pasar modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Untuk dasar hukum perseroan ini ada di UU nomor 1 tahun 1995. Nah, ini tuh sudah diganti dengan UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, ini tuh memperjelas tugas direksi dan dewan komisaris, sekaligus mengatur komisaris independen dan komisaris utusan. Ada juga kewajiban CSR, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan RUPS juga dapat digelar via video atau telekonferensi pada pasal 77. Nah, selanjutnya ada 3 organ perseroan, yaitu terdapat pada UU nomor 40 tahun 2007. Yang pertama ada RUPS, yaitu merupakan organ tertinggi yang menetapkan kebijakan, mengangkat atau memberhentikan direksi dan komisaris, serta menyetujui laporan tahunan. Selanjutnya ada Dewan Komisaris, yaitu pengawasan kebijakan pengurus, memberikan nasihat kepada direksi sekaligus bertanggung jawab renteng atas kelalaian.
Kemudian ada Dewan Direksi. Nah, ini tugasnya adalah menjalankan operasi perusahaan, mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan sesuai anggaran dasar. Baik, perkenalkan nama saya Almirah Benita dengan NPM akhir 173. Sini saya akan menjelaskan mengenai organ khusus dalam penerapan GCG atau Good Corporate Governance. Yang pertama adalah komisaris dan direktur independen. Ia mewakili pemegang saham minoritas atau independen pertama, kemudian ditunjuk berdasarkan profesionalisme semata atau sebagai independen kedua, dan ketiga ada independen in fact atau sikap mental dan in appearance atau tidak ada konflik. Kemudian juga Monisha BEJ, di mana tidak terafiliasi dengan pengendali dan tidak adanya rangkap jabatan. Nah, organ khusus yang kedua adalah komite audit, yang mana ia membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan, mendorong struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas laporan keuangan atau transparansi, mengkaji ruang lingkup dan kewajaran audit eksternal, dan minimal satu komisaris independen dan 2 pihak luar emiten. Kemudian yang ketiga ada sekretaris perusahaan. Ia berfungsi sebagai liaison officer atau public relations dan menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, hingga risalah RUPS. Kemudian menyediakan informasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan, serta posisinya sangat strategis, jadi bukan sekadar hanya sekretaris eksekutif biasa. Baik, selanjutnya ada GCG dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang dimana masalah sebelum ada GCG yaitu yang pertama remunerasi berlebihan atau tidak terkait kinerja, dan pemegang saham terlalu kuat sehingga direksi tidak mandiri jatuhnya nanti, dan transaksi bisnis tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham. Lalu yang berikutnya, direksi BUMN tidak independen sehingga ada campur tangan oknum pejabat. Lalu selanjutnya ada ROA hanya 3,6% saja, berarti yang menandakan kinerja masih rendah. Lalu yang berikutnya, komisaris diisi pensiunan bukan malah pihak profesional, seperti itu. Dan setelah penerapan GCG, yaitu komisaris dan direksi dipilih atas kompetensi profesional, jadi lebih berkompeten daripada sebelum ada GCG. Lalu berikutnya ada organ SPI, yaitu Satuan Pengawas Intern yang diberdayakan. Ada komite audit yang telah dibentuk, laporan keuangan berkualitas dengan wujud tanggung jawab. Lalu berikutnya pengelolaan profesional, transparan, dan efisien. Dan ini telah diatur dalam dasar hukum Kap 117 MMBU 2002 dengan 5 prinsip GCG BUMN, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, seperti itu. Berikutnya ada GCG dan pengawasan pasar modal Indonesia, yang dimana ada unsur-unsur penunjang pasar modal, yaitu ada Bapapan LK, pengawas kegiatan pasar modal dan keuangan, menetapkan aturan main. Berikutnya ada Bursa Efek Indonesia atau BI, yang dimana gabungan BEJ dan BES, dimana dia bertugas untuk menyelenggarakan perdagangan sekuritas. Lalu berikutnya ada lembaga clearing untuk menyimpan dan mengatur arus fisik sekuritas. Lalu yang berikutnya ada emiten, perusahaan penjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana. Ada underwriter, penjamin emiten sukses menjual instrumen sekuritas. Dan ada akuntan publik, audit laporan keuangan, dan opini kewajaran atau unqualified opinion. Yang dimana dari yang pertama ini yang saya bacakan ini ada milik efektif, yaitu dimana investor percaya semua lembaga menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan. Berikutnya efektif karena kegiatan terselenggara cepat tanpa dibebani biaya yang berlebihan. Dan ada adil atau fair, yang dimana semua pihak telah merasa tidak merasa dirugikan oleh kegiatan di bursa, seperti itu. Selanjutnya yaitu GCG perbankan di Indonesia. Untuk dasarnya yaitu ada pada Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006, yaitu tentang implementasi GCG dan oleh Bank Komersial pada tahun 2006 tanggal 30 Januari. Nah, ini ada 5 prinsip GCG perbankan sesuai dengan pasal 1 ayat 6, yaitu ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensasi, dan kesetaraan. Selanjutnya untuk tujuan implementasi GCG ini berada pada pasal 2, yaitu yang pertama ada kejelasan tugas Dewan Komisaris dan Direksi, implementasi tugas komite dan audit internal, kinerja auditor internal dan eksternal, implementasi manajemen risiko,
ketentuan dana pihak terkait, serta transparansi keuangan dan non-keuangan. Lalu yang terakhir kita akan membahas kasus dugaan korupsi VLCC Pertamina. Nah, Direksi Pertamina bersama komisaris utama itu menjual 2 kapal tanker VLCC yaitu Hull 1540 dan 1541 kepada Frontline seharga $184 pada 11 Juni 2004 tanpa persetujuan Menteri Keuangan yang baru diterbitkan 7 Juli 2004. Nah, hal ini tuh bertentangan dengan keputusan Menteri Keuangan pada nomor 89 tahun 1991 pasal 12 ayat 1 dan 2. Nah, pelanggaran yang ada GCG ini ada transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab kepada pemegang saham, yaitu sebagai rakyat dan juga di negara, yang tidak dijalankan. Nah, kasus ini tuh sesuai dengan Kompas 3 Oktober 2007. Lalu yang terakhir kita akan membahas kasus dugaan korupsi VLCC Pertamina. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.